Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Omen di Balik Temarang. Seperti biasa, saya sudah bersama narasumber dan beliau ingin bercerita pengalaman pribadi. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Kang Irwan. Siap. Alhamdulillah, Kang Irwan sehat. Alhamdulillah, Bang Isto. Kang Irwan, terima kasih udah mau datang ke podcastnya di Balik Temarang. Kang, sebelum kita ke cerita Kang nih, saya pengen tahu nih, Kang ini sedang sibuk apa nih, Kang? Ya, seperti biasa rutinitas bekerja, Kang. Kerja. Ya. Kang Irwan ini kan dari itu apa? PMI ya? Ya, PMI Kota Bandung. Nah, seperti apa sih cara kerjanya? Kalau di PMI Kota Bandung kebetulan saya di bagian pelayanan ambulan. Terus di bagian penanggulangan bencana juga. Kang Irwan itu semuanya. Betul. Setiap ada event-event di Kota Bandung, pasti Kang Irwan hadir. Termasuk itu dalam bentuk pelayanan ambulan. Khusus ada itu. Luar biasa. Jadi Kang Irwan ini benar-benar diperlukan ya untuk ininya ya. Oke, Kang. Mungkin Kang Irwan ini mempunyai cerita yang ingin di-share ke teman-teman nih, Kang. Ya. Seperti apa nih, Kang, ceritanya? Cerita secara pribadi berarti ya. Oke. Awalnya sih kalau saya pribadi memang banyak pengalaman pribadi yang saya alami, khususnya memang dalam lingkungan keluarga. Iya. Dan memang saya itu dari kecil itu penakut orangnya. Penakut benar. Penakut sekali. Sampai SMP itu tidur pun saya harus ditemani. Dari dulu itu? Dari dulu. Waktu SD sampai SMP itu. Nah, memang SMP itu saya sudah tinggal sama nenek kakek, tidak sama dengan orang tua di rumah itu. Oh, dari kecil? Ya, karena tinggalnya sama nenek kakek kebetulan anggota TNI. Jadi tapi memang, maaf, untuk orang tua masih ada? Masih ada. Masih ada, cuma ngikutnya ke nenek. Betul. Gitu. Nah, karena basicnya anggota TNI, nenek dan kakek itu, jadi disiplinnya tinggi. Betul. Termasuk makan pun di jam. Sholat apalagi jangan ketinggalan. Ya. Tuh. Akhirnya saya lebih banyak mempelajari soal keagamaan. Karena kebetulan kakek juga ketua DKM di wilayah. Oke. Nah, seringkali saya melakukan sholat tahajud apalagi. Udah tahu saya penakut, cuman pada saat sholat tahajud saya sering diketemukan oleh makhluk-makhluk seperti itu. Saat sholat tahajud ya selalu sering diganggu, diganggu. Apalagi pada saat mau pergi wudhu nih, di kamar mandi sudah ada yang nunggu, baik itu ya perempuan berambut panjang, baik itu pocong. Itu Kang Irwan bisa melihat jelas sosok makhluknya? Dengan melihat jelas. Secara detail? Betul. Tapi kita nggak boleh takut arahan kakek. Tapi sejujurnya takut itu? Takut, sebetulnya sangat takut sekali. Cuma memberanikan diri? Nah itu. Sampai memaksakan diri untuk melakukan wudhu. Wudhu lah. Tapi yang saya rasakan karena keseringan, ketemu hal seperti itu udah nggak aneh jadinya pada saat melaksanakan wudhu, sholat tahajud. Jadi lumrah ya? Ya lumrah akhirnya. Tapi setelah saya menginjak kelas 3 SMP,
Memang pesan kakek, kalau kamu sering melakukan sholat tahajud, pesan kakek ya, itu nanti akan bisikan apa yang akan terjadi pada diri kamu ke depannya. Bisikan gaib gitu. Iya. Dan memang itu sering terjadi. Seperti apa Kak Iwan bisikannya? Contohnya tapi jangka waktunya nggak panjang ya. Misalkan saya pernah nih pulang kerja, yang baru-baru aja ya, sampai yang baru-baru nih pulang kerja malam jam 9. Dalam hati dan membisikkan tuh udah ada, kamu pasti tabrakan. Betul kejadian itu. Kayak ada sirine gitu ya? Nah itu sering kali kalau mau ada apa-apa pasti membisikkan. Dan yang paling aneh lagi, memang banyak teman-teman di lingkungan rumah, apalagi saudara, terus di kantor, itu memang yang seringnya curhat. Jadi bahanan curhat kepada saya bisa mengutarakan solusinya, tapi pada saat itu saja. Selanjutnya enggak? Selanjutnya kalau untuk diulang, saya lupa lagi. Gitu. Nah, berarti nggak ada reply dong? Nggak ada reply gitu. Sekarang sering lah seperti itu, teman-teman pun. Tapi apa yang saya ceritakan yang sudah-sudah ya, teman curhat kepada saya, itu kejadian semua. Misalkan kemarin lah contohnya, ya ada teman, beliau itu punya dilematis lah masalah antara harus berpindah tempat atau menetap. Suatu pilihan ya. Betul. Tiba-tiba jam 11 malam saya pulang kerja, saya tahu betul pulang kerja tuh ini orang ada. Tapi sama saya dihadapi, karena ini orang pasti pengen ngobrol. Betul ternyata. Udah ada feeling tersendiri mungkin ya kayak Iwan itu. Betul. Ternyata saya tuh pengen ngobrol sama ngobrol apa? Malu dia awalnya. Cuman langsung saya utarakan. Ini pasti dilema kamu. Harus memilih. Ya betul. Saya harus memilih antara saya harus pindah. Itu sebelum orangnya ngobrol ke Pak Iwan masalah dilema. Iya. Kang Iwan udah tahu sendiri. Udah tahu. Ternyata dia membetulkan. Ya saya harus menetap atau berpindah katanya gitu. Saya kasih saran lah. Kamu berpindah ke sana itu bukannya suatu solusi menenangkan diri di sana walaupun daerah sendiri. Tuh. Tapi akan banyak muncul masalah. Makin bimbang tuh orang yang diajak ngobrol sama saya. Masa sih katanya gitu. Kalau nggak percaya besok telepon orang tua di sana. Jam 9 pagi dia telepon lah ke orang tua. Udah pindah beliau? Belum, masih di sini. Saya kan kerja tuh, berangkat kerja pagi-pagi. Tiba-tiba dia telepon. Maaf mengganggu. Ya ada apa? Barusan saya udah telepon orang tua saya. Ternyata benar apa yang dikatakan tadi malam. Kalau saya pindah ke sana, bukan jadi tenang diri itu, akan banyak timbul masalah baru. Karena ada apa tuh Pak Iwan, kalau boleh tahu? Kalau yang saya lihat dan saya utarakan ternyata ke orang itu, memang dari pihak keluarga. Rumah di sana dia kan bersama adik-adiknya 4 orang, apalagi yang 1 orang sudah menikah. Itu di situ banyak permasalahan, walaupun dia kakak tertua, tapi dianggapnya kamu itu nggak pantas di sini sama adik-adiknya. Gesekan antar keluarga ya. Betul. Dan ternyata itu kejadian katanya. Tapi setelah Kang Irwan udah kasih saran seperti itu, beliau tetap pindah enggak? Enggak. Setelah konsultasi via telepon dengan orang tuanya, dia nggak pindah akhirnya. Nggak jadi akhirnya. Nggak jadi akhirnya. Tetap di sini. Itu salah satunya, Kang. Oke. Agak seru nih ya. Jadi bikin penasaran juga.
Ya. Saya juga pengen nanya sih. Boleh. Oke, tapi lanjut Kang Iwan. Iya. Untuk ceritanya. Dan nah, waktu SMA kebetulan saya menetap dengan orang tua di Soekarno-Hatta, Jalan Soekarno-Hatta. Saya masih penakut, Kang. Posisinya masih penakut. Itu waktu dulu ya? Ya, tahun 97. Nah, rumah kan besar tuh di Jalan Soekarno-Hatta. Kebetulan malam itu malam Jumat. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya suruh menyusuli kakak saya, yang karena memang rumah di sana berdekatan dengan rumah saudara. Dilihat jam 9 malam. Tapi pada saat mendekati rumah yang paling ujung, memang gelap posisinya, Kang. Itu saat malam hari? Malam hari jam 9 malam. Gelap, saya ketuk pintu depan nggak dibuka. Dan lihat di jendela juga gelap gitu. Jadi lampunya digelapkan. Akhirnya saya lewat belakang tuh, lewat pintu kamar mandi. Tapi saya kaget di situ. Padahal pintu itu terbuka. Namun saya lihat kayak kayak jemuran anduk. Ini apa? Kok di pintu ada jemuran anduk? Saya dekatin dan saya pegang tuh sampai merinding saya. Rambut ya? Ternyata rambut yang saya pegang. Saya merinding loh. Asli, ini saya merinding nih. Saya berlari akhirnya, Kang. Balik lagi ke rumah. Saya diam depan TV. Tiba-tiba mati lampu. Saat itu orang tua udah pada tidur. Saya diem tuh di kursi, tapi lihat di depan pintu itu berdiri seorang perempuan berambut panjang itu, Kang, di hadapan Kang Iwan. Betul. Saya itu langsung lari ke kamar, Kang. Kebetulan kamar saya nggak pakai pintu, hanya gorden aja ya. Nah, masuklah saya ke kamar, saya tutup gordennya. Tiba-tiba angin kenceng, Bang. Ini angin dari mana? Makin takut lah saya, keringat. Padahal di indoor ya? Iya, di outdoor, di kamar. Oh, di outdoor. Kan? Di kamar kan. Nah, makin takut lah saya, sampai keringat dingin. Tariklah selimut sama saya, tutup diri saya pakai selimut. Saya lihat perlahan, saya buka sampai mata saya bisa melihat. Itu memang gelap kamar saya. Sengaja dimatiin. Tapi dari balik gorden itu, dari luar, dari ruang tamu ke kamar, itu ada yang masuk, tinggi besar. Saya makin takut gitu. Saya sampai teriak minta tolong, nggak ada yang dengar. Baca bismillah nggak bisa, hanya bisa bis gitu doang. Kaku gitu. Iya. Akhirnya saya pasrah aja. Tapi si yang tinggi besar hitam itu mendekati saya. Terus sambil ngusap ke sini. Kalau kata Sunda nih, karena memang dia pakai bahasa Sunda. Maneh tong sieun. Aing nu ngajagaan maneh. Itu Kang Iwan itu. Ya, kata orang itu. Saya merinding Kang Iwan. Asli, saya juga merinding ini. Serasa yang kita obrolin ada nih. Ada, betul. Nah, selepas orang itu berbicara seperti itu, saya kan lihat tuh, dia keluar lewat tembok kamar, keluar dengan sendirinya. Ternyata teriakan saya kedengar selepas itu. Sama orang rumah. Sama orang tua, apalagi bapak. Bapak langsung berlari tuh dari kamarnya ke kamar saya, membangunkan saya. Ada apa? Katanya. Ceritainlah sama saya kejadiannya seperti itu. Sebentar, kata bapak gitu. Mana bapak? Ternyata ke kamar. Balik lagi ke kamar saya, bawa sebuah foto, Kang. Ini bukan orangnya, katanya. Kamu lihat mukanya nggak? Lihat, kata saya. Ini bukan orangnya. Iya, kata saya. Memang tinggi gede. Itu kakek buyut kamu. Kamu nggak usah takut. Ya orang baru lihat kayak gitu lagi datangnya kan serem ya. Disitulah saya akhirnya
bertanya-tanya kenapa itu datangnya ke saya. Nah, akhirnya selama setahun memang masih penakut juga tuh saya. Masih belum berani ya? Masih belum berani, Kang. Nah, pada saat dulu kan orang tua punya pegangan orang bisa lah. Pernah main ke rumah. Saya pulang sekolah, tuh baru nyampe depan rumah di pintu. Orang tua itu berdiri yang bisa itu, seorang perempuan. Sini kamu. Ini siapa? Kata saya udah gitu. Dia bawa keris udah gini kan. Tiba-tiba nyamperin kepada saya, ditusuklah kepala saya pakai keris itu. Tiba-tiba ditusukin ke sini. Ini apaan kata saya. Itu dalam keadaan sadar Kang, pulang sekolah itu. Enggak dalam mimpi kan? Enggak. Sadar. Sampai ini apaan, Bu? Kepala saya ditusuk kayak gini gitu kan. Ini orang nanti bisa. Dalam artian? Iya. Dalam artian menghadapi hal-hal gaib dia udah nggak aneh katanya. Dia bisa lihat juga katanya gitu. Saya kan makin tanda tanya tuh kan. Ini apa kata saya. Dia cabut lagi tuh. Udah kamu nanti cenah ketemu sama Prabu Siliwangi. Jangan bilang saya kalau tidak seperti itu. Kata beliau kan. Maaf nih, kalau boleh saya tahu beliau ini siapa yang tiba-tiba muncul sosok wanita? Bukan, memang orang pintar kalau dulu ya tanda kutip ya kan ya. Kalau kata orang Sunda itu pananyaannya orang tua. PNS ya? Ya. Panarosan gitu. Nah memang seminggu dari situ Kang, saya lagi diam di rumah. Ini sih ada tandanya nih. Itu bekas yang ditusuk itu? Bukan. Ini justru anehnya. Di sini keluar buli-buli Kang. Oke, tahu. Ya. Buli-buli, ya. Buli-bulinya satu warna putih, satu warna hitam. Kira gini. Di sini tuh. Satu jodoh ya? Betul. Karena saya nggak tahu kan. Ini apa gitu. Akhirnya saya simpen dengan ya sembarangan gitu ya. Hilang sendiri jadi. Itu pas keluar buli-buli di sini, Kang Iwan seperti apa? Gatel Kang. Gatel banget ini. Kang Iwan sendiri yang keluar. Pada saat digaruk gini keluar. Dalamnya ada kapasnya buli-buli itu. Nah, saya makin aneh kan. Ini apa kata saya tadi. Tapi bapak sendiri bilang kamu nggak usah aneh dengan hal aneh. Bapak aja dulu sering berhadapan dengan hal yang aneh yang di luar nalar manusia katanya. Aduh kata saya teh, saya mah belum siap kata saya teh gitu. Tapi nanti juga siap sendiri katanya gitu. Nah karena dari tahun 2002 Bang, bapak kan udah sakit-sakitan tuh. Ya dari 8 tahun itu bapak itu bolak-balik ICU. Itu medis dengan diagnosa rumah sakit penyakit jantung. Sampai selama 8 tahun itu bapak dibawa selain ke rumah sakit, dibawa juga ke orang-orang bisa yang bisa ngobatin gitu. Tapi semua nggak ada yang berani ya. Sampai yang terakhir saya bawa ke Cijerah, baru juga nyampe mobil kita di parkiran. Saya masuk tuh ke tempat orang bisa itu, minta izin saya. Maaf Pak, bisa minta tolong obatin bapak saya. Mana orangnya katanya? Dalam mobil kata saya gitu. Si bapak itu baru lihat di depan pintu, lihat ke mobil, hanya nih kasih aja air minum ini, saya nggak berani. Kenapa tuh Kang Iwan kalau boleh saya tahu? Dan memang dengan saksi mata kepala sendiri ya kan ya, obatin kemana-mana almarhum bapak, semua malah dimarahin orang-orang bisa itu. Bisa apa kamu ngobatin saya? Yang ada malah kamu yang saya telan katanya. Itu Kang bapak sendiri yang bilang seperti itu ke orang yang mau sambil dengan nada marah melototnya gitu. Begitu bapak itu. Sampai akhirnya pas 8 tahun
seminggu sebelum meninggal, Bapak manggil saya karena memang waktu di rumah sakit pun yang dicari mana si bungsu. Karena kebetulan Bapak di Ciparai kan rumahnya, saya kerja di Bandung, kakak juga semua di Bandung. Ke mama itu tiap hari yang ditanyakan saya, mana si bungsu. Bapak mau ngobrol, entah ngobrol apa, cuman pada saat terakhir seminggu sebelum meninggal, Bapak hanya nyuruh kepada saya, tolong kuburkan barang-barang Bapak. Itu banyak sekali Bang barang. Kenapa nggak kakak Kang Iwan, kan masih ada mungkin? Betul. Ada, masih ada. Tapi entah yang dicarinya mana si bungsu. Dan terakhir di ICU pun saya masih ingat Kang. Tiba-tiba Bapak sadar jam 10 malam tuh. Mana Bapak pengen ngobrol sama si bungsu. Saya masuklah ke ruang ICU. Sini duduk, Bapak mau ngomong. Pas saya sudah duduk, tiba-tiba kakak masuk. Tapi nggak jadi ngomong bapaknya. Oh, karena ada kakak? Ya, malah Bapak pengen makan. Makan apa Pak? Kata saya. Makan rantai. Makan rantai? Iya, saya kan makin bingung. Kok makan rantai kata saya gitu. Iya, Bapak pengen makan itu. Waduh, nggak masuk akal lah, masa yang sakit orang normal aja nggak mau. Dikira bercanda mungkin? Iya, tapi dari mimik mukanya itu kan serius Bapak tuh. Tapi dikasih juga? Enggak Bang, hanya akhirnya udah beliin nasi padang, Bapak pengen makan itu. Dibeliin lah nasi padang walau sembunyi-sembunyi gitu kan. Di ICU kan nggak boleh ya. Nah, lucunya 2 minggu sebelum meninggal kebetulan kenal dengan orang bisa ngobatin. Beliau orang Ciamis, dulu usianya masih muda Kang, 30 tahun. Di tahun 2010 itu berarti. Yang itu ya, orang bisa itu. Dan kebetulan pada saat kita panggil ke Bandung, beliau datang dan diketemukan sama Bapak. Anehnya kita di situ nggak ada nada marah Bapak. Yang biasa ke orang yang lain marah-marah, ya. Setelah beliau datang, welcome gitu. Welcome, malah ke dia Jang, masuk ke payunan Bapak. Apa dia emang sudah biasa ke sana? Baru ketemu Kang. Baru ketemu hari itu? Iya, baru ketemu. Karena kebetulan waktu kakak saya dinas di Ciamis, nah tiba-tiba memang orang itu nunjuk langsung ke kakak, Bapak orang tuanya lagi sakit ya. Tiba-tiba gitu? Ya. Padahal nggak kenal kan? Nggak, belum kenal Kang. Langsung kata kakak tuh, ya memang bapak saya lagi sakit. Ya udah undang saya ke rumahnya, ke Bandung. Akhirnya dipanggil lah ke Bandung. Dan pada saat datang di Bandung sangat welcome bapak tuh, nggak marah, nggak apa. Kesini obatin bapak. Kayak ada chemistry gitu ya? Iya, akhirnya depan saya, depan kakak, bapak diobatin. Subhanallah, saya pun dengan sendirinya kaget. Baru lihat seperti itu di usia saya masih SMA kelas 3 kan. Bapak itu di dalam badannya wah banyak yang dicabut. Maksudnya apa tuh? Di dalam dadanya itu ada batu merah di 5. Di dalam pinggangnya ada sabuk babinya kan. Kang Iwan waktu itu menyaksikan sendiri dengan kepala mata sendiri. Nah, yang paling ngeri kan bapak nggak pakai apa-apa tuh. Yang paling ngeri pada saat seorang bisa itu dengan Bismillah kayak membuka jaket kan, dari badan bapak. Buka jaket dan ternyata ada jaketnya diginiin. Itu kelihatan sudah dicabut, kelihatan jelas jaketnya. Di dalam jaket itu ada lapas Quran banyak banget. Kayak raja seperti itu mungkin ya. Betul. Itu yang lihat itu Kang Iwan sendiri atau kakak juga bisa lihat? Sama kakak lihat. Karena barang itu langsung berbentuk. Jujur kalau untuk mendengarkan cerita sedikit
nggak percaya ya. Betul. Kalau kita tidak melihat seperti Nah, ini gitu. betul, iya. Tapi apa boleh buat, orang saksinya ada gitu. Iya. Saya sampai kaget, ternyata bapak saya pegangannya, wah. Dan itu ada di dalam dirinya. Kang Iwan sebelumnya tidak tahu kalau bapak seperti itu. Tidak tahu. Cuman pernah dulu waktu SMP lah. Memang bapak pernah bilang, bapak itu pernah mandi di 7 sumur, 7 hutan, terus pernah makan koin yang diberikan seorang kakek-kakek, langsung dimakan. Ya saya nggak percaya ya waktu itu. Ngapain, nggak percaya lah, hutan gitu, coba sumur gitu kan. Dan ternyata pada saat dicabut itu ya saya kaget kan. Hampir semua ada gitu. Iya, hampir semua ada. Sampai pegangan bapak pun batu ali kayak gini kan. Itu ada sebungkus putih itu segini. Entahlah berapa jumlahnya. Itu ada. Sampai pedang waktu zaman Heiho pun, zaman Jepang tuh ada. Sampai saat ini ada. Nah kebetulan pada saat bapak sudah sehari sebelum meninggal, bapak memang menyuruh kepada saya, tolong kuburkan semua barang bapak depan rumah di Ciparai. Ya akhirnya saya gak kubur lah. Pas jam 4 sore saya kubur, cuman segini lah, selutut dalamnya. Saya kubur rapat-rapat, bapak pun lihat. Saat masih sambil tidur gitu, bapak lihat di dalam ke jendela kelihatan keluar gitu. Ngeliatin pas sudah dikubur, dah bapak tenang. Nah pada saat dicabut itu ternyata orang bisa itu memang tahu barang bapak semua. Sampai menanyakan barang ini kemana, barang ini kemana. Sampai sedetail itu kan? Ya, kata saya ya dikubur, kata saya. Di mana? Di rumah di Ciparai. Karena kebetulan waktu dicabut barangnya di rumah kakak di sini Jalan Jakarta. Nah, sampai akhirnya bapak meninggal 100 hari, saya coba gali lagi. Penasaran ya? Penasaran saya kan. Itu dari jam 3 sore sampai jam 2 malam. Sampai sepinggang saya gali, nggak ada semua. Satu pun nggak ada. Sampai jam 2 malam tuh. Jam 2 malam kita istirahat di luar rumah. Namun perasaan saya sama kakak saya sampai bilang berbarengan, kok kayak ada mama bapak di dalam. Iya katanya gitu, kata kakak. Ya udah biar aja, padahal belum nggak ada siapa-siapa gitu, cuman berdua. Tapi merasakan kehadiran beliau gitu. Ya merasakan sekali. Ya udah kita pamit tuh jam 3 subuh pulang ke Bandung. Saya pulang ke Ciwaruga. Nah pada saat jam 9 pagi saya mau pergi ke kantor, saya lagi mandi kan. Kebetulan ibu mertua, ada tamu katanya. Siapa mah, kata saya tuh gitu. Aduh mama nggak tahu, nanyain kamu gitu. Mana di depan, bentar mah mandi dulu. Mandilah saya tuh. Namun karena mungkin lama, hanya menitipkan barang. Ini kasihkan ke si bungsu. Bilang aja dari Pak Haji. Mama nggak tahu namanya siapa, hanya tahunya tinggi gede cina gitu orangnya. Pas saya beres mandi, nih dia hanya nitipin ini. Orangnya siapa mah? Nggak tahu, udah tinggi gede katanya gitu. Ya ini Kang yang dititipinnya. Oh itu masih ada barangnya? Cuman satu ini yang ada. Siapa maksud Kang Iwan yang itu datang? Kalau saya sih ya anggapan saya ya itu memang bapak. Cuman di masa muda itu. Nah lewat kejadian itu
memang beberapa hari setelah itu saya ke rumah orang bisa itu yang udah nyabut barang bapak ke Ciamis kan, dan memang telah ditunggu di sana. Jadi kita sebetulnya nggak ada kontak, kita mau ke sana gitu. Cuman kakak saya kebetulan ngajak, ayo Kang kita ke sana katanya gitu. Ayo kata saya ke sana lah, sampai jam 5 sore. Si orang pintar itu udah nunggu kan, nunggu depan rumah. Alhamdulillah digi. Sebetulnya saya jam 6 ini mau ke, kalau nggak salah dia mau ke Cilacap. Cuman barusan Pak Haji datang ke saya katanya gitu. Pak Haji siapa kata saya gitu. Mohon pun bapak. Iya katanya bapak kamu. Datang katanya. Iya ngasih tahu ke saya, cuma jangan kemana-mana, anak-anak saya lagi di jalan mau ke sini. Kayak punya telepati gitu ya? Iya, nah. Jadi ini di luar nalar manusia betul. Sebetulnya. Jujur, mungkin banyak orang ya yang bener gak sih ini? Iya betul. Tapi ini yang dialami gitu. Nah akhirnya pada saat kita ngobrol depan rumah. Yuk masuk dulu karena mau maghrib. Kebetulan amanah bapak jam 9 nanti dikasihkannya. Kita nunggu tuh dari jam 6 sampai jam 9. Pada saat jam 9 memang kakak saya dulu yang dipanggil. Entah di dalam ngapain karena dibawa ke kamar kan. Cuman beres kakak saya kebetulan dipanggil. Ini yang lebih aneh lagi buat saya. Saya nggak pernah belajar silat kan sebetulnya kan. Saya hanya belajar karate kan. Pada saat saya dipanggil suruh buka baju, hanya celana doang tuh. Saya suruh duduk bersila dengan bismillah dulu. Sambil begini tangan saya. Pejamkan mata kamu kata. Pejamkan lah. Entah pada saat itu saya dilepaskan tuh tangan saya sama dia tuh. Tiba-tiba tangan dia nempel ke dada saya. Yang orang itu? Orang pintar itu. Nempel ke dada saya. Itu dinginnya lebih dari es. Sampai saya bisa ngobrol, bisa bilang apapun, tapi mata saya nggak bisa dibuka. Jadi ngobrol tutup mata? Ya. Cuman ini bisa ngomong, tapi ini nggak bisa dibuka. Kang, ini apa yang di dada saya? Kata saya gitu. Diam, jangan ngelawan. Ini amanah dari bapak buat kamu. Kesini Kang ditempelkan. Udah lama, terus dia bacaan lah. Saya belum tahu bacaannya apa gitu, nggak paham juga gitu. Nah beres itu, tangan saya kan posisi sila begini. Pada saat sila begini, dia baru berucap, "Sok sekarang apa yang akan dilakukan badan kamu, jangan dilawan." Saya makin aneh kan, emang mau apa Kang? Jangan dilawan, pokoknya ikutin. Tiba-tiba nggak lama dari situ, saya ngegeram lah, kayak harimau, gitu. Tangan langsung gini. Tiba-tiba saya merangkak, sampai semua tembok saya giniin, saya cakarin. Kayaknya harimau ya? Ya, tempat tidur aja saya loncatin tuh, tembok gini aja tuh. Itu Kang Iwan sendiri sadar nggak? Sadar, cuman nggak bisa buka mata. Sadar sih sadar, cuman mau ngomong apapun jadinya keluarnya geraman gitu kan. Malah geraman yang keluarnya ini tuh gitu kan, terus tangan gini aja. Nah akhirnya udah ada mungkin 10 menit, baru saya ditangkap sama beliau. Tangkap, suruh duduk, istighfar kamu. Saya sambil dalam hati sih istighfar ya, cuman di sininya ngegeram gitu kan. Nah pada saat saya istighfar, lemaslah saya, lemas, baru bisa buka mata saya. Kang, itu ngapain tadi kata saya? Ya itu titipan dari almarhum buat kamu. Cuman titip saya, jangan marah sebesar apapun. Tahan emosi. Kalau marah sebesar-besarnya itu keluar katanya. Saya langsung, aduh, kok gitu? Makanya banyak istighfar katanya gitu.
Astagfirullah kata saya gitu. Pas beres lah, ngobrolin lagi gitu, Kang. Itulah amanat dari Bapak. Mau nggak mau ya diterima, karena semua barang Bapak pun tidak bisa diberikan ke orang lain, apalagi dibuang atau diberikan kepada saya, kata orang bisa itu. Barang Bapak semua, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, itu harus ke keturunannya. Terus saya bertanya lah, nanti imbasnya seperti apa? Karena saya nggak tahu. Insya Allah nggak akan ada imbasnya, cuman saya nanti kasih kuncinya. Termasuk ini kan? Ya, itu yang real ya? Ya, yang real diberikanlah saya kata kuncinya. Dan ini memang waktu saya SMP terbukti kan? Saya pulang camping, kebetulan saya SMP, waktu di SMP ikut ekstrakurikuler PMR. Pulang camping dari Gunung Puntang, saya itu tiba-tiba sakit di sini kayak kulit ular kan. Gak taunya minta ampun, sampai ke dokter, ke puskesmas, itu nggak sembuh-sembuh pakai apapun juga. Tiba-tiba Bapak udah lihat seminggu mungkin pakai ini diginiin, diusapin gini, nggak 5 menit langsung kering, langsung melepuh. Saya sampai memang ini teringat waktu saya diberikan, ini kayak yang almarhum kayak Bapak gitu. Nah itu kan pengalaman saya jadi makin aneh lah kayak bener, kalau dibilang di luar nalar ya emang betul, di luar nalar ini betul. Apalagi saat sekarang tahu sendiri ya, di media sosial lagi rame-ramenya pesulap merah. Betul. Apa kata beliau nih kalau mendengar cerita Kang Iwan ini? Ya, memang kalau saya bercerita ke orang lain pasti nggak akan percaya. Betul. Tapi inilah yang saya alami. Mau nggak mau ya. Iya. Dan saya pun tidak berkehendak ini ada, gitu kan. Apalagi harus mengalami seperti halnya yang terakhir waktu orang kesurupan di lingkungan rumah. Saya pulang jam 11 malam kan. Baru juga parkir motor depan rumah. Tiba-tiba ada tetangga datang, bantuin itu tetangga yang di atas, karena di flat kan rumah. Tetangga yang di atas sebelah sana lantai 3 itu kesurupan dari jam 3 sore, nggak sembuh-sembuh. Saya lihat jam, astagfirullahaladzim, masa sih kakek sampai jam segini nggak sembuh? Bener katanya, kalau nggak percaya ayo kakek antar. Kenapa harus saya, kata saya kayak gitu. Enggak, tadi kakek ada yang ngasih tahu suruh ke AA katanya. Ya udah, saya kasih tuh kunci motor ke istri ya. Tunggu di rumah, saya ke atas dulu. Ke atas lah. Memang di sana sampai rumah yang pasien itu sudah banyak kiai, sudah banyak Pak Haji yang ngaji, sampai 15 orang saya hitung. Tapi belum bisa. Lagi pada ngaji semua. Cuman pada saya tanya mana yang kesurupannya? Oh itu di kamar. Pada saat lihat ke kamar, dan memang saya lihat, wah bener ini kesurupan, matanya merah. Sampai dia melotot pada saat saya baru nyampe pintu kamar. Sama saya deketin, assalamualaikum. Kalau kata Sundanya, rek naon sia kadio, gitu. Yang kesurupannya ya. Itu. Enggak, ini kasihan kata saya. Kamu jangan masuk ke diri orang ini, dia nggak punya dosa apa-apa. Orang resep, saya suka ke orang ini. Ya jangan kayak gitu caranya, kata saya tuh gitu. Nggak mau, saya pengen tetap di sini. Kalaupun saya pergi, ini orang harus saya bawa. Wah jangan gitu, kamu nggak sopan, kata saya. Kamu datang sendiri, sekarang pulang pengen berdua, nggak bisa. Kamu udah beda alam, melawan lah dia. Saya itu kalau kata Sundanya jawara. Saya itu jagoannya di sini. Kata yang kesurupannya. Dia sambil melotot tuh. Kata siapa? Kata saya.
saya cina di sini siapapun juga nggak ada yang berani sama saya. Oh gitu, ya udah saya baca itu, saya pegang kepalanya. Bismillah lah, Al-Fatihah tuh, Anas sampai ayat kursi saya baca kan. Tapi dia ngelawan. Masih ngelawan? Masih ngelawan. Kamu mau ngaji apa? Saya nggak takut. Oh gitu kata saya tuh. Ya udah, kalau gitu kamu nggak mau keluar juga saya bakar. Saya tuh gituin. Saya nggak takut. Akhirnya saya kan pernah dikasih kata kunci itu. Nah, saya pegang lah pundaknya. Saya masuk, izin ke suaminya. Saya pegang pundaknya, baru saya baca wirid itu sekali, dia langsung panas katanya gitu. Kamu mau keluar atau enggak? Ya, ingat ini, nah gitu. Ya kan saya akan pergi katanya gitu. Sadarlah si ibu tuh, sadar. Sama saya sampai kasih minum dulu, doain. Alhamdulillah sembuh kan. Saya pun turun ke bawah. Lihat jam 11:30 kan. Saya ngerokok dulu di luar tuh. Ngerokok. Pada saat saya masuk rumah itu sekitar jam 12:30-an. Saya masuk rumah bersih-bersih. Kebetulan anak istri sudah tidur. Saya matiin TV, masuk kamar. Karena saya tidur di kamar anak sendirian. Nah, pada saat saya mau tidur udah narik selimut. Ternyata di belakang suara cekikikan, jelas banget. Saya kaget. Ini apaan? Kata saya, kamu ngikutin saya begitu. Cekikikan aja terus. Akhirnya saya wirid lagi. Yang terdengar sama saya itu awalnya suara kucing kecil, meow 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 meow. Lama-lama kucing berantem gede dewasa, wow gitu kan. Cuman lama-lama ngegeram gitu, dua lagi berantem gitu, berantem kayak yang berantem gitu kan. Ternyata pada saat ada suara itu ada yang ronda. Kedengeran sama saya 2 orang tuh jalan kaki, karena saya lagi ngewirid kan, kedengeran sama saya tuh. Lari dia, karena mungkin melihat itu apa, katanya lari langsung. Saya langsung pergi keluar belakang rumah, tapi saya lihat nggak ada apa-apa. Nah akhirnya saya masuk lagi ya ke rumah, tapi kontak batin kan. Orang bisa itu yang pernah nolong bapak tiba-tiba nelpon. Ada apa jam segini? Itu yang belang kok dikeluarin sampai dua-duanya dikeluarin, yang putih sama yang kuning katanya. Ya saya sering bilangnya, ya itu ya, itu ada uli di belakang. Udah suruh telan aja katanya. Ya udah mungkin ditelan gitu. Kejadian sampai gitu. Jadi Kang Iwan sendiri bisa mengendalikan ya? Bisa. Untuk mengeluarkan. Betul. Sampai saya pernah di opname pun alhamdulillah selama 10 hari di rumah sakit nggak sembuh kan. Saya karena udah nolong orang, mungkin sayanya kondisinya masih capek mungkin ya, karena banyak kegiatan. Hanya pada saat itu saya diundang ke rumah saudara kan, di Kiara Condong. Hanya saya kaget pada saat ikut ke toilet, tapi di dalam tembok itu keluar kepala-kepala orang gitu. Itu saya lihat sendiri. Sampai beres saya dari toilet masuk ke ruang tamu, minta kopi hitam. Masih panas saya teguk. Padahal saya nggak pernah minum kopi hitam sama sekali. Tiba-tiba waktu itu minta kopi hitam? Iya, minta kopi hitam. Masih panas saya teguk. Udah itu pulang. Besoknya pada saat saya lagi kerja baru sampai kantor, tiba-tiba di sini sakit loh. Seharian nggak kuat, saya pulang lah. Pas nyampe rumah jam 5 sore tuh dilihat sama saya segini merah, merah semua segini, sampai apa nggak bisa jalan saya. Kenapa tuh Kang Iwan? Nah saya sendiri bingung, ini sakit apa gitu, bingung saya tuh. Akhirnya jam
8 malam. Saya coba istirahat tidur, ternyata makin jadi pada saat jam 2 malam saya bangun, saya makin nggak bisa gerak. Ini merah, makin merah ke sini juga. Mau ngebangunin istri di sebelah aja susah geraknya. Akhirnya baru bisa bangun istri itu jam 5. Ya kenapa? Nggak tahu, ini sakit, nggak bisa gerak. Cuman merah ke sini. Dibawalah ke rumah sakit Santosa. Kayak stroke gitu. Stroke ya gitu. Cuman sebelah gitu. Sebelah ini merah aja gitu. Nah akhirnya bawa ke rumah sakit Santosa pagi-pagi, di ronsen, di USG, sampai CT scan, hasilnya nihil. Akhirnya karena enak tuh diinfus, ya, nggak terlalu sakit gitu kan. Kata dokter ya udah diopname dulu. Ulah diopname saya tuh 10 hari, tapi masih merah, masih sakit gitu. Akhirnya saya minta pulang aja. Dok, saya pengen pulang aja. Kenapa? Kan masih sakit. Padahal dokter ahli dalam 4 dokter nggak ada hasil gitu. Sampai bingung 4 dokter itu, ini sakitnya apa katanya. Ya udah saya minta pulang kata saya. Nah karena nggak kerja kan, sampai dari rumah sakit sampai pulang ke rumah, kebetulan hari itu pada saat pertandingan Persib Pak. Akhirnya saya nonton di rumah tuh, depan TV di kamar, anak saya ada di sebelah. Saya lagi nonton, masih sakit ini kan, lagi nonton, tiba-tiba kayak suara menggigil gitu, kedinginan, gitu. Siapa yang suara gitu? Dilihat anak saya, ini udah pucat dong, ini udah biru. Pas dipegang sama saya gini, wah udah dinginnya. Kenapa ini gitu kan? Peluklah sama saya, dipeluk, saya doain, saya kasih air, alhamdulillah hangat. Jadi tadi kenapa? Nggak tahu ya, gitu. Akhirnya saya kasih minum lah, bisa tidur, hangat lagi badannya. Izin saya ke istri, Bu, saya mau wirid dulu jam 10 malam. Saya wirid lah jam 10, tepat jam 11. Dengan niat saya balikin semua. Karena yang pada saat saya wirid yang terlihat kan, yang datang si rambut panjang mah iya, pocong mah iya, sampai ular gede pun iya datangnya tuh. Itu dari mana Kak? Nah saya sampai belum tahu ya pada saat itu dari mana gitu kan. Akhirnya jam 11 saya berhentikan wirid, la haula kata saya tuh. Yang jelas saya sudah Allahu Akbar, saya balikan lagi. Pas jam 11 malam saya berhenti wirid, tidurlah saya. Jam 7 pagi saya terima telepon dari rumah saudara itu yang keluar kepala orang kan. Dan ternyata saudara saya itu memberi kabar, tadi malam jam 11 tepat 2 orang yang suka jailin rumah Uwa meninggal. Aslinya Wak? Asli jam 11 katanya, jam 11 malam. Emang sakit? Enggak sakitnya apa. Saya langsung di situ istighfar, astagfirullahaladzim, mungkin ini kata saya. Nah, jadi ada yang jahil gitu. Ya, ada yang jahil. Nah, sembuhnya sakit saya itu pada saat sore hari. Saya udah tidur siang tuh. Tiba-tiba kayak ada yang ngebisikin, cari ayam kampung. Akhirnya sore hari saya cari ayam kampung kan. Saya wirid lah. Ayam kampung kan warnanya putih ya kan. Ayam telur kampung, telur ya. Kampung ya. Nah, warnanya putih kan. Telur itu saya pegang, saya wirid selama 10 menit. Ketika saya buka, telur itu jadi hitam dan kocak gitu. Kayak yang busuk gitu ya. Ya. Saya akhirnya pada saat jam 5 sore saya buang ke sungai. Dan bagusnya pada saat dibuang ke sungai itu bukannya pecah, malah mantul Kak. Padahal dalam air kan? Dalam air itu, tapi mantul gitu. Makin aneh aja ya. Subhanallah kata saya teh.
Cuman ini ya pengalaman saya. Yang Tiba kaki normal lagi. Alhamdulillah sembuh. Setelah telur dibuang. Ya, alhamdulillah sembuh. Dan ternyata tidak di rumah sakit sembuhnya. Benar-benar ini sahabat teteh di luar nalar. Saya juga jujur sebenarnya kalau bisa dibilang kurang percaya karena tidak melihat seperti itu ya, Kang Iwan. Mungkin kalau Kang Iwan yang merasakannya, yang ada di sana ya. Ya, ini pengalaman sungguh-sungguh di luar keinginan saya, di luar nalar manusia. Dan bisa jadi ketika Kang Iwan ngobrol ke orang lain juga mungkin disangkanya. Nah, sangkanya saya gila. Iya betul. Iya, padahal itu yang saya alami. Gitu. Nah, nih untuk pesulap merah apa tanggapannya nih? Ya, mudah-mudahan sih nggak ada yang mau mengalami hal seperti ini. Ya. Karena memang di luar nalar manusia ya. Karena orang-orang seperti itu kan kadang pilihan Kang Iwan. Betul. Seperti halnya Kang Iwan dalam keluarga itu kan ada kakak ya. Ya. Kenapa cuma Kang Iwan yang dipilih gitu kan? Gak kakaknya ya, gitu ya. Betul. Karena biasanya orang pilihan lah. Dan Kang Iwan adalah orang yang dipilih mungkin ya untuk amin. Menerima ini semua mungkin ya Kang Iwan. Mudah-mudahan jadi bisa bermanfaat ya Kang Iwan. Ya, dan bisa lebih membantu orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ya itulah hikmahnya mungkin Kang Iwan. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, buat sahabat teteh yang ingin bercerita seperti Kang Iwan mungkin ya, berbagi kisah di sini di podcast kami bisa dikirim via email ke email kita di baliktemaram@gmail.com. Dan boleh juga dikirim ke IG kita melalui DM di baliktemaram.id, dan bisa juga berkomentar di video ini, nanti ada tim kita yang supportnya. Kang Iwan, sebelum saya tutup nih, mungkin ada kesan dan pesannya Kang Iwan buat sahabat di rumah. Intinya sampai sekarang pun pesan itu yang selalu saya ingat dari orang tua, tapi dalam bahasa Sunda ya. Kalau kata orang tua dari bapak khususnya kepada saya dari dulu sampai sekarang saya ingat, nulung karena butuh, nalang karena susah. Nah, intinya gitu. Nanti kita translate ya buat orang yang di luar orang Sunda nih. Betul. Cuma itu Kang Iwan. Ya, itu aja. Oke, terima kasih banyak sudah mau bercerita, berbagi kisah lah di sini. Luar biasa pengalaman Kang Iwan ini. Jarang orang yang seperti Kang Iwan ya mempunyai pengalaman seperti ini. Oke, kita tutup aja sampai di sini, dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.